Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah ibadah ini dan juga yang ada di rumah kita masing-masing. Kita mau masuk di dalam ibadah, tetapi sebelum kita masuk, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah pelayanan yang penuh kasih. Marilah kita bernyanyi. Pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menghadap
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang keempat dengan artinya. Demikian hukum Tuhan. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Ayub Fatsal 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tetap bergema, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Dengarlah Tuhan, kasihanilah firman-Mu Tuhan, wujudkan segera, berkati semua karya hamba-Mu, agar berbahagia semua umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Huriari Tuhata, tabigi ma tikting namasa di tengah-tengah di huriata di bagasan na sa minggon. Perjulo. Guarni mingguta sadarion ima minggu patuluhon duk Trinitatis topik. Ni mingguta sadarion ima pakabasion nagkukolong pelayanan yang penuh kasih. Napaduahon ni dahot perminggutan minggu na lewat, minggu na lalu tak pereng ma lembaran nang dihita. Napatuluhon pertanyaan. Hari Rabu tanggal 20 Juni tahun 2021 pukul 10 siang wib. Pertanyaan dipatupa di gereja tahun jalan bagasi sian oik estomihi ima amata pipiu tagaol inatai burtabulon jalan tugas nasida penerima tamu sian oik maranata ha pajaitan tugas nasida pengumpul persembahan sian oik Bethesda amata situa Pasaribu inatai berusia turi tugas nasida mengukur suhu dan oik Saudi amata F Sihombing inatai burul batu tugas nasida Tangyang Pangodianon khusus nama kobasi Tangyang Pangodianon asa jumulo marotu konsistori asa koordinasi taringotu Sibuanon di Tangyang. Napapaton permingguan huria anang new normal tanggal 27 Juni tahun 2020 sia di patupa huria tado permingguan songon nasomal ima pukul 20.30 satu sia 30 wik nama dohot ibadah ima wik Bethesda dot wik Saudi kebaktian bahasa Indonesia di patupado live streaming tu jemaat nasubui marpungu di gereja alani protokol kesehatan. Nah tanggal jam 10.30 do 10.30 wik nama do ibadah wik Maranatha do wik estomihi kebaktian bahasa Batak. Napa limahon pilihan diakonia tanggal 20 Juni tahun 2021 patupan huriata do pilihan diakoni amplop bahen diakoni ini huriata alani asa tabut bima amplop di ikun di pituni gerejaon napa-napa si baru terlibat Tangyang dia keluarga nomor sahid perjulu Kevin Samosir sakit karena kecelakaan Paduahon keluarga Jisburian Sebulun keluarga isolasi mandiri ala terjangkit COVID-19 dohot akan asonri guaran dobe di tiktingon. Napa pituhon napa kubas minggu. Nama kubas minggu ta sadarion ima amata Praeses distrik Dublal de Boskap pendeta Nexon Simanjutak MTH. Napa waluhon konpen distrik Dublal de Boskap. Senin tanggal 21 Juni tahun 2021 pukul 10 WIB. Patuan huriata do konpen distrik Dublal de Boskap di wilayah 2 Kalbar. Ima maringanan di huriat tahun sayang giat ma konpeni madalan di bagasan lasni roha di huriata nang sudi peserta nama dohoti konpeni. Napa siahon pendaftaran per guru malua mulai minggu tasadarion nunga bui be akka yanak kon huriata mendaftar gabi per guru malua di huriata marhite situawik garup pesahat fotokopi dohot blanko baptis dapat 10 selamat hari ulang tahun Majelis Ruas Nuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun do hari ulang tahun kelahiran do pernikahan Ruas Nuriata
ulang tahun di mingguon ima tanggal 20 Juli tanggal 26 Juni nat penbimbing dengan sida Psalmen 50 ayat 20 tulu di Cahamema di Bagas Tawe. Namangi tik tambahan dari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2020 sada nungga jari berifatu Pak hatopan verifikasi kelayakan resort Jeruju. Jala hasil verifikasi di Tongo Suryatama Marhite distrik tu hatopan sanggiat ma sudia kaurusan gabi resort mardalan dengan jala pasu-pasu di pasu-pasu tu hatta. Horima namasa tikting dihita di bagasan nasa minggon maulate marituata. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup resah. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Horas mari kita sude. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat HKBP Jeruju yang hadir dalam ibadah ini dan juga yang menyaksikan ini dari live streaming dari YouTube HKBP Jeruju ini, kami menyampaikan salam untuk kita semua. Karena ini baru pertama sekali saya berkhotbah di sini sebagai preses. Saya senang sekali karena tugas kemarin sesuai dengan permohonan jemaat ini dalam daftar almanak HKBP Jeruju ini sudah 6 tahun lebih menjadi persiapan resort yang sedianya tahun lalu tapi ada masa pandemi, tapi kita teruskan untuk verifikasi dan kelayakan menjadi resort. Puji Tuhan, dari segi administrasi, dari segi keuangan, dari segi aset dan penata layanan lainnya, saya pikir kita berdoa semua kiranya Upui berkenan untuk dapat mengeskakan Jeruju ini menjadi resort baru pada tanggal yang kita mohonkan. Dan saya sebagai preses memperkenalkan diri untuk kita semua.
karena baru kali ini pertama sekali saya berkhotbah. Saya Pendeta Nexon Simajuntak, istri saya Boru Sianturi. Tuhan telah menganugerahkan 3 orang anak bagi kami. Yang pertama itu Boru Pangguaran, Teresia Carlita, dia kuliah di kedokteran USU. Yang kedua ini sudah tamat SMP, mau SMA. Yang ketiga mau kelas 2 SD. Jadi Tuhan telah memberikan 3 orang anak bagi kami. Kunjungan ke Jeruju ini dalam rangka verifikasi kelayakan resort, pelayanan ibadah minggu, dan juga besok ada konven di gereja ini juga. Saya lihat ada sesuatu yang menjadi magnet Jeruju ini, yang sedianya ada peresmian Huria Tobat Raju, tapi di sana ada pandemi meningkat, ada jemaat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah, sehingga kita alihkan. Demikian juga sedianya konven di Ngabang, tapi ada daya magnetik juga di Ngabang, rupanya lockdown sehingga di sini. Pandemi ini menjadi sesuatu yang harus kita kelola dengan baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan menunjukkan dan menjadikan Jeruju ini menjadi tempat pelayanan kita. Saya pikir ada sesuatu daya magnetik di sini yang harus kita syukuri, dan ini menjadi solusi-solusi ke depan, sehingga ke depan juga kita yakin dalam seluruh rancangan-rancangan, dalam seluruh rencana-rencana kita, dalam seluruh apa yang kita rencanakan dalam hidup ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita mendengarkan khotbah dalam minggu ini yang tertulis dalam 2 Korin 6 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebab orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita,
sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman minggu ini saya pikir sangat menarik untuk kita jadikan menjadi etos kerja bagi kita semua. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, dalam seseorang bekerja ini ada dua, love or leave. Cintai, kalau tidak tinggalkan. Ini ekstrim. Kalau Anda cintai apapun itu, Anda bisa jadikan sesuatu dan bisa menjadi berhasil. Tetapi Anda tidak mencintai, tetap tinggal di situ, ini namanya beban, burden, dan lain-lain. Jadi ini contoh dalam etos kerja. Tapi saya akan mencoba mengangkat ini dalam bentuk persekutuan, yaitu sesuai dengan topik minggu, melayani dengan penuh kasih. Melayani dengan penuh kasih. Saya kurang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mau tanya dulu sama kita. Kalau di gereja ini yang dimasuk pelayan siapa? Siapa? Pendeta. Ya, pendeta. Terus sintua. Terus siapa lagi? Song leader. Yang bertugas ini ya. Yang duduk di kursi pelayan juga. Ini pelayan juga, pelayan. Ini yang menarik. Dalam persekutuan orang percaya bahwa semua anggota tubuh Kristus ini ikut menjadi pelayan. Seluruh anggota jemaat harus ikut terlibat menjadi pelayan dalam tugas fungsi masing-masing. Ini yang tidak terjadi. Ini yang dilihat oleh Paulus terhadap jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu asik dengan kelompoknya. Oh, kami ini adalah kelompok Paulus. Kamu anda itu yang suka sama Apolos, sana deh. Nah, gitu. Ada kelompok Apolos, kami lebih lagi. Paulus itu siapa? Dulu latar belakangnya mengejar orang percaya. Sorry, kami kelompok Apolos. Bikin grupnya di sana. Datang lagi, kami bukan Apolos, bukan Paulus. Kami itu kelompok Kepas. Kepas ini Yahudi ekstrim, yang suka sunat dan lain-lain. Taurat, benci terhadap orang lain, dan tidak suka melihat orang-orang yang non-Yahudi. Begitulah terkotak-kotak. Sehingga kelompoknya dilayani, yang lain tidak dilayani. Ini Paulus sedih sekali melihat persekutuan sepanjang ini. Ini bukan persekutuan, tetapi kelompok-kelompok di dalam suatu persekutuan. Maka Paulus hadir memecahkan ini. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, hilangkanlah itu. Kita sebagai anggota persekutuan orang percaya di dalam suatu komunitas gereja harus hidup bersama-sama dan menjadikan orang lain itu. Saya mengajak kita, coba kita baca ayat 1 bersama-sama. 1, 2, ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau kita terpecah-pecah, kita buat kubu-kubu, kita buat kelompok-kelompok, kita buat hanya asik untuk diri sendiri dan kelompok sendiri, sia-sialah kasih karunia Allah itu. Tetapi Paulus mengingatkan, kita yang hidup di dalam persekutuan orang percaya itu, hiduplah sebagai
rekan sekerja. Rekan sekerja. Saya catat dalam bahasa Yunani, rekan sekerja ini disebut dengan asal katanya sinergoi. Sinergoi itu dari situ kata mungkin Indonesia sinergis. Kalau sinergis berarti nyambung. Masih ada kaitannya, terhubung satu dengan yang lain. Jadi tidak terputus, Bu, tidak terkotak-kotak, tidak terpisah-terpisah, tetapi bersinergi. Nah, itu. Jadi di sini kalau ada pendeta bersinergi dengan pelayan, majelis dengan non partohonan di wiknya masing-masing ruas bersinergi. Ini yang bertumbuh baik. Persekutuan itu akan tumbuh hebat. Persekutuan orang percaya akan terbangun imannya. Persekutuan orang percaya terhindar dari konflik dan pengkotak-kotakan. Ketika kita bersama-sama menyadari kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita ini adalah sinergoi yang hidup terhubung bersatu dan terkait yang satu dengan yang lain. Amin. Jadi jangan ada sudah diwartakan di sini program kita, biarin aja itu sintua, saya nggak peduli deh. Nah, semua harus peduli. Semua harus semua harus ikut berperan supaya bersinergi. Sebagai rekan sekerja Allah ini penting. Ini juga penting juga Anda ingin terapkan dalam pekerjaan Anda. Anda di kantor merasa nggak bersinergi dengan temannya? Anda di instansi Anda merasa nggak bersinergi dengan orang lain? Ini penting. Seorang pekerja yang baik itu harus bisa bersinergi. Syarat menjadi bersinergi itu yang pertama, jangan anggap orang lain itu musuh atau enemy. Jadi kalau anggap Anda itu musuh, kalau dia datang, udah langsung menjauhkan muka. Jadi jangan. Yang kedua, jangan Anda anggap orang lain itu menjadi kompetitor Anda, saingan. Kalau Anda anggap enemy orang lain itu, kalau ada sesuatu yang baik, itulah kan langsung dijelek-jelekkan. Ini yang disebut dengan syirik dalam hati. Jadi kalau ada syirik dalam hati, apapun yang baik dilakukan orang tidak baik bagi kita. Dan ini enggak benar. Jadi jangan anggap enemies, jangan anggap kompetitor, tetapi anggaplah semuanya menjadi rekan sekerja, mitra-mitra yang dapat Anda kembangkan, menopang Anda dan Anda dapat menopang orang lain. Inilah menjadi etos kerja kita yang pertama, yaitu rekan sekerja. Anda adalah sinergoi, bersinergi dengan orang lain. Jangan menutup diri, tetapi terbuka dan bukalah jaringan-jaringan yang bisa membangun Anda. Ini yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, dan terapkanlah di kantor Anda. Kalau Anda tertutup, orang lain mungkin susah. Jadi mulailah dengan prinsip bersinergi, sinergoi. Coba buka komunikasi dengan orang lain sehingga Anda akan dinamis dan orang lain akan angkat jempol untuk Anda. Ini yang pertama, saudara-saudara, dalam hidup. Dan jangan menjadi ego. Anda merasa lebih tinggi dengan orang lain. Bersinergi itu enggak. Ini ada spesifiknya, ada spesifiknya, ada spesifiknya, ada spesifik. Saya adalah bagian dari spesifik dari orang lain. Jadi saya bukan atas melebihi orang lain tidak menjadi yang membuat kita minder atau yang lain. Jadi kita ini jangan menganggap superioritas terhadap orang lain dan sebaliknya, tapi sejajar. Inilah yang sinergoi. Anda terapkanlah dalam kantor Anda. Siapapun Anda, pimpinan atau bawahan, Anda anggap sebagai sinergoi, rekan-rekan sekerja Allah. Mereka diberikan Tuhan bagi Anda. Kalau Anda pimpinan, anak buah Anda itu adalah sinergoi Anda. Kalau Anda sebagai anak buah, pimpinan Anda dan mitra-mitra sinergoi Allah yang diberikan Tuhan menopang dan mendukung Anda dalam pekerjaan. Kalau begitu kita tidak tertutup. Ini etos kerja yang harus kita tingkatkan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga kita terhindar dari yang lain.
Bahaya Amang dan Inang kalau kita menganggap orang lain itu musuh atau kompetitor. Coba Anda, siapa musuh yang saat ini terpikir yang paling Anda benci? Coba, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Ada nggak? Ada nggak yang Anda benci sekarang ini? Lihat ya, ada nggak? Coba yang tidak Anda begini. Ada, puji Tuhan. Amin. Kiranya kita tidak menganggap orang lain sebagai musuh. Kiranya kita tidak menganggap seorang lain kompetitor. Kiranya kita tidak menganggap orang lain itu menjadi superioritas atas diri kita. Atau kita jangan menganggap superioritas sehingga orang lain itu underboy kita. Tetapi kita semua adalah rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah, sahabat-sahabat Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, Amang dan Inang, kita memahami tentang waktu. Dikatakan dalam firman ini, saat ini adalah hari pengasihan Tuhan. Hari pengasihan Tuhan itu dipakai sebagai saat atau kairos. Ketika Anda tidak gunakan, maka sia-sia. Sama seperti Anda beli tiket, membeli konser, Anda sudah beli tiketnya enggak pergunakan, Anda kehilangan konser. Maka demikianlah juga Tuhan telah memberikan tiket keselamatan bagi kita. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah ini dikotbahkan oleh rasul-rasul, setelah ini dikotbahkan oleh penginjil-penginjil bahwa keselamatan itu saat ini ada dalam Yesus Kristus, tapi masih ragu-ragu, sia-sia. Sudah diberitakan Yesus Kristuslah juru selamat, tapi tidak menerimanya, sia-sia. Jangan sampai pintu tertutup, Anda datang mengetok-ngetok, pintu sudah tertutup bagi Anda. Jemaat Korintus mungkin ada berbagai latar belakang, ada yang dari Yahudi, ada non-Yahudi, ada orang Yunani dan yang lain-lain itu. Mereka mendengar khotbah, apa itu Yesus ya? Gimana? Mereka bertanya-tanya, masih ragu-ragu, masih ragu-ragu. Datang Paulus, saat ini kalau tidak percaya ya sia-sia. Karena itu pergunakan. Dan ini yang memotivasi banyak orang menjadi banyak orang yang mau dan bersedia menjadi Kristen. Kalau tidak saya terima sekarang yang kapan lagi? Begitu, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Saudara, memahami waktu sebagai kairos, kesempatan dan saat penting juga. Karena kalau ini kita sia-siakan, sia-sia semua. Tetapi kalau ini benar-benar kita sambut, maka benar-benar menjadi baik. Saya mau mencoba, ada di sini kebiasaan yang tidak, kebiasaan buruk. Contoh, bincang-bincang, iya merokok itu enggak baik. Sebenarnya saya sudah ingin berhenti, tetapi tunggu dulu, kira-kira begitu. Masih nunggu-nunggu. Jangan, Amang dan Inang, saya mau katakan, jangan setelah dibongkar dadanya ini, dioperasi, baru saya tidak merokok lagi, jora mau dak pola. Mau adong niatmu sekarang hentikan. Kalau itu sudah Anda nilai enggak baik, hentikan. Sama seperti Anda malas-malasan tidur, entah sebentar lagi. Sebenarnya saya jam 8 ada meeting, tapi ya sebentar lagi lah, malas. Anda tidur-tiduran lewat jam 9. Anda sia-sia, terlambat kantor, malu dan lain-lain. Sekarang kairos. Kairos itu orang percaya menggunakan waktu, menggunakan kesempatan. Jangan tunggu, tapi lakukan sekarang. Ada niat baik Anda untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, jangan tunggu besok dulu.
tahun lalu atau tahun depan hari ini. Ada retak-retak dalam keluarga? Sebenarnya niat hati, iya bagaimana supaya baik lagi dengan ini. Ya, tapi masih menunggu. Jangan ragu setelah mendengarkan firman ini. Jika ada sesuatu yang kurang-kurang beres dalam hati kita, tapi nurani kita mengatakan, oh ini harus kita bereskan, lakukan. Setelah pulang dari gereja ini, lakukan. Ini penting supaya kita bergerak. Saat ini harus mengambil keputusan. Ini khotbah yang sangat terkenal dari seorang pengkhotbah Amerika itu. Siapa yang terkenal? Billy Graham. Make your decision now. Ambil keputusan Anda sekarang. Kalau tidak Anda ambil kesempatan itu, sehingga berubah. Makanya di mana ada Billy Graham, banyak yang datang. Di mana ada Billy Graham berkhotbah, banyak yang datang. Karena apa? Make your decision now. Ambil keputusanmu sekarang, mengikut Yesus atau tidak. Hingga banyak orang yang percaya. Saat ini juga kita sudah menerima Yesus Kristus. Sudah? Kayaknya masih ragu-ragu. Sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Sudah. Sekarang apakah kita sudah mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Dalam susah tunggu dulu. Dalam senang? Yes. Dalam susah? Tunggu dulu. Oh Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ini seringkali kita begitu dalam hidup ini. Saya pengikut Yesus ya. Tapi ketika Kristen ini begini ada tantangan. Tunggu dulu. Ini yang sering. Saya pikir kita semua mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi apakah kita benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati? Kita saat ini ditanya, apakah kita seperti Paulus? Coba Amang dan Inang, kalau boleh kita bersama-sama kembali membaca mulai dari ayat 4. Coba kita baca dengan perlahan dan kita hayati. Saya mengajak kita, setelah saya membaca ayat 3, kita membaca bersama ayat 4 sampai ayat 10. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela semua. Sebaliknya, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk bertahan, membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang bermilik sekalipun kami memiliki sesuatu. Ini saudara-saudara, mengapa saya katakan tadi, apakah kita benar-benar sungguh menjadi seorang pengikut Yesus? Mungkin di dalam pujian yes, tapi ketika dihina, tunggu dulu. Ketika mungkin kita mendapat berkat, haleluya. Namun ketika ada kerugian dan mungkin beberapa masalah yang kita hadapi, apa? Masih haleluya? Haleluya, lupakan Tuhan. Saudara-saudara, inilah ketahanan seorang
pengikut Yesus. Seorang Paulus, hamba Tuhan, seorang pelayan yang elastis, tahan banting, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Nyawanya juga dirancam dan mungkin dipukuli beberapa kali dan tidak mati, tapi dia tidak meninggalkan imannya. Apapun tantangan yang dia hadapi, ketika diombak, ketika perahunya terlempar, ketika ditangkap di penjara, ketika dikejar oleh Kaisar Romawi dan lain-lain, dia tetap I follow Jesus. Semua dulu, I follow Jesus. Ketika disesa, wow, gimana? I follow Jesus. Ketika mendapatkan berkat, I follow Jesus. Betul? Oke, sekarang coba. Ketika mendapat berkat, ketika dapat pangkat, ketika diterima UMPTN, ketika rugi besar, ketika menangis, makin I follow Jesus makin menurun begini. Ini kita coba dulu seperti semangat Paulus di sini. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, dia tidak imannya tidak dipengaruhi oleh situasi, imannya tidak dipengaruhi oleh apa yang diberikan oleh Tuhan baginya, tetapi komitmennya, jiwanya terus memberitakan Injil, terus melayani Tuhan, terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah keadaan mengubah prinsip pelayanannya, tetapi pelayanannya mengubah keadaan jemaat menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang menarik Amang dan Inang. Saya mencoba menganggap begini. Saya ini pernah kepala biro jemaat, pernah kepala biro pembinaan, termasuk nih pendeta kita ini, kita bimbing dari LPP 1, LPP 2 begini. Saya coba kategorikan begini Amang dan Inang. Banyak sekali kategori orang Kristen ini. Benar kita sudah menerima Yesus Kristus, tapi Kristen kita adalah Kristen berkat. Betul? Sehingga segala sesuatu kita menjadi Kristen hanya ketika kita menjadi seorang yang menerima berkat. Sehingga seluruhnya berkat. Dan tidak heran aliran tertentu juga mengembangkan ini. Sehingga ada yang disebut dengan teologi sukses. Ketika tidak diberkati, oh ini tidak Kristen, tidak diberkati Yesus. Nah ini berbahaya juga. Jadi Kristen berkat ini, Kristen teologi sukses ini mungkin hanya menekankan berkat dari Tuhan, tetapi penderitaan juga pemberian Tuhan. Ini yang kedua, ada yang disebut dengan Kristen. Nah ini penting. Nah, ini saya lihat ini praktek Kristen happy, yang penting bahagia. Ibadahnya juga kalau khusyuk, apa ini ibadah apa ini? Tapi kalau dung, wah happy semua, bertepuk tangan. Ini happy. Jadi kegiatan gereja yang happy, ibadah gereja yang happy, aktivitas gereja yang happy, semua yang happy deh. Kalau yang mengajak perenungan, yang mengajak olah telaah, masih tunggu dulu. Ini. Jadi kita sering juga terbawa arus seperti ini. Dan kita rubah. Coba ada juga ini Kristen ya mood, Kristen mood ya. Kalau pas mood dia datang, kalau enggak mood dia. Jadi tugas pendeta untuk menstabilkan moodnya. Kalau saya anggap ini Kristen kapal selam itu. Kapal selam kan tenggelam dulu dia, tiba-tiba ada pesta, datang, tenggelam, setelah selesai pesta tenggelam. Tapi ada juga ini saya gambarkan ada pohon molo di Hamian sihirput, tahu sihirput? Ini coba searching nanti Putri Malu ini mekar dia. Tapi kalau sentuh sedikit
langsung loyo. Ada juga iman seperti ini, I follow Jesus, yes, dalam susah dan senang, yes. Tapi kalau sudah disentuh dengan sedikit pergumulan, langsung. Ada juga yang seperti itu. Saudara-saudara, kalau Paulus di sini, lihatlah, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, ketika dipuji, ya, ketika dihina, tetap. Jadi tidak sombong dalam segala sukacita yang diberikan, namun tidak rendah diri dalam segala pergumulan yang dihadapi. Dia tetap teguh mengikut Yesus, stabil, dan dia tahan uji. Saudara-saudara, membentuk iman seperti inilah yang harus ada militansinya dari kita. Jangan ketika ada Anda dipuji, ya ini sering, apalagi ini kita persiapkan menjadi resort. Saya juga sebagai praises cenderung ini melihat ada orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk suatu pelayanan dan betul-betul, namun karena tersenggol sedikit, mungkin entah kurang dihargai lah, atau mungkin lupa menyebut namanya, itulah nggak dihargai lagi saya, langsung banyak seperti itu. Atau mungkin banyak lagi kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita surut dalam pelayanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang dibagikan oleh Paulus, apa yang dibagikan oleh firman Tuhan di sini, ketika dipuji tetap memuji Tuhan, ketika dihina tetap I follow Jesus, ketika susah tetap follow Jesus, ketika senang follow Jesus, ketika dipuji, diagung-agungkan, banyak yang menyambut kita, tetap memuji Tuhan. Saudara-saudara, jadilah menjadi jemaat yang ikut terlibat, menjadi seorang sinergoi, seorang parhobas. Kita bukan orang yang dihobasi, tetapi ikut menjadi terlibat menjadi parhobas di gereja ini. Apalagi gereja ini akan kita dorong, kita tingkatkan statusnya menjadi resort yang selama ini berpangku tangan. Saat ini saya mengajak Anda, bukalah tangan Anda, ulurkan tangan Anda supaya Anda bisa bergandeng tangan dengan orang lain untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Saya sudah petakan distrik 28 Deboskap ini, kita akan mengembangkan marturia. Saya sudah petakan Kalimantan Barat ini ada 14 kota kabupaten, dan masih banyak kota kabupaten yang tidak ada KBP, tapi ada orang Bataknya. Bagaimana ini? Saya pikir ini kesempatan bagi kita. Jangan kita tunggu periode depan lah, periode berikutnya lah. Saat ini kita harus bangun. Ada pengalaman-pengalaman yang sulit kita hadapi. Saat ini harus kita niatkan untuk memulainya, supaya Kalimantan Barat ini, di mana ada orang Batak, di situ dia diberkati Tuhan. Di mana ada gereja HKBP, lingkungan sekitarnya juga menjadi berkat. Itulah visi HKBP sekarang ini, menjadi berkat bagi dunia. Di mana Anda, di mana saya, di mana HKBP, di mana warga Batak, orang Kristen, menjadi berkatlah, menjadi lingkungan sekitar. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Engkau telah memberikan pengalaman hidup hamba-Mu Paulus yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan dan melayani dengan penuh kasih. Dia mengabdikan dirinya dan memberdayakan orang lain menjadi teman sekerja untuk membangun tubuh Kristus. Dia mengajak semua orang untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dan menjadikan mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia firman-Mu Tuhan hari ini telah kami dengarkan. Biarlah
kami menjadi pengikut Kristen yang sejati. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, biarlah Tuhan jadikan kami seorang pengikut Kristus yang sejati. Baik ketika susah, baik ketika senang, ketika dipuji dan dihina, ketika dianiaya, dan ketika memperoleh banyak berkat. Ya Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi saat ini dalam menjalani pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi pandemi ini akan terjadi. Tapi kami yakin dan percaya, satu yang pasti, Tuhan menyertai kami. Jadikan iman kami iman yang tangguh. Jangan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi biarlah iman kami memperbaiki dan mempengaruhi keadaan untuk berubah lebih baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan resort Jeruju ini yang akan ditingkatkan statusnya menjadi resort. Kami yakin peningkatan pelayanan akan terjadi di Jeruju ini, sehingga setiap orang menjadi sinergoi, rekan-rekan sekerja Allah yang mengabdikan diri untuk pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND 730. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karunia-Mu roda jiwaku semua, nyata juga hidupku adalah milikku semua. Ku sembahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua.